Berikutnya, ukuran kinerja dari confusion metric adalah sensitivitas dan spesifisitas. Nah, apa sih sensitivitas itu? Jadi kalau sensitivitas itu sebenarnya dia adalah true positive rate. Jadi rate terkait dengan data yang benar-benar positif ya, atau yang diprediksi secara positif. Nah, dia mengukur apa? Dia mengukur proporsi positif asli yang diprediksi secara benar sebagai positif. Sedangkan untuk spesifisitas ya, itu adalah true negative rate. Jadi dia fokusnya ke true negatif. Dia mengukur proporsi negatif asli yang diprediksi secara benar sebagai negatif. Nah, rumusnya seperti apa ya? Oke, sekarang kita lihat dari penjelasannya terlebih dahulu. Kalau true positive rate itu adalah mengukur proporsi positif asli yang diprediksi secara benar sebagai positif. Jadi kira-kira formula untuk true positive rate atau rumus untuk true positive rate atau sensitivitas itu karena di sini adalah mengukur proporsi positif asli ya. Kita perlu lihat di sini ya, dia proporsi positif asli yang diprediksi secara benar sebagai positif ya. Nah, maka kita ngelihat dari sudut pandang data yang aslinya positif ya, kelas yang aslinya positif. Nah, kelas yang aslinya positif itu berada di mana? Kalau di confusion metric kita biar gampang kita gambarkan dulu ya confusion metricnya. Oke, di sini kemudian misalkan di sini ada kelas positif, kelas negatif, di sini kelas positif, kelas negatif. True positif itu ada di sini. Kemudian ini ada false negatif ya. Kemudian di sini ada false positif. Kemudian di sini ada true negatif. Nah, karena di sini adalah proporsi positif asli yang diprediksi secara benar positif, maka kelas aslinya kita fokusnya ke sini, kelas asli yang positif. Kelas asli yang positif itu ada di sini ya, di baris ini ya, di baris atas. Ini ya. Untuk mengetahui proporsinya berarti kita harus tahu kelas yang positif tetapi hasil prediksinya menghasilkan positif juga, yaitu adalah TP ya, dibandingkan dengan TP sendiri ya, dibandingkan dengan yang ada di sini, TP sendiri ya, TP true positif dan false negatif. Nah, kenapa false negatif masuk? Karena false negatif itu kan sebenarnya dia aslinya positif ya, tetapi ternyata hasil klasifikasinya adalah negatif. Jadi dimasukkan. Ini adalah proporsi positif asli. Kira-kira positif asli yang berhasil diprediksi sebagai positif itu berapa persen sih? Nah, gampangannya seperti itu. Nah, untuk mengetahui berapa persen berarti kita harus mengetahui total positifnya berapa. Total positifnya ya ada di sini yang ada di baris atas ini ya, yang di baris positif. Berarti TP plus FN ya. Kemudian pembandingnya adalah true positif sendiri atau TP. Sekian persen gitu ya, nggak tahu nanti ketemu berapa. Kemudian untuk true negative rate atau spesifisitas ya, hampir mirip dengan yang ini, hampir dengan sensitivitas, tetapi di sini fokusnya dia adalah ke negatif ya, ke negatif ya, atau ke true negatif lebih tepatnya. Proporsi negatif asli, nah kita lihat ya, negatif asli yang diprediksi secara benar sebagai negatif. Proporsinya berapa? Ya berarti kita ngelihatnya di sini dari sudut pandang negatif. Ya. Nah, pertama yang kita masukkan di sini adalah true negatif dibandingkan dengan true negatif itu sendiri ya, di sini ya. Ini ditambah false positif. Nah, false positif. Karena false positif ini adalah aslinya negatif, cuman dia salah prediksi sebagai
positif ya. Nah, dua metrik ini teman-teman, ini biasanya berkaitan erat dengan error tipe 1 dan error tipe 2 dalam bidang statistik ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa model prediktif yang baik itu adalah ketika memiliki nilai sensitivitas itu sebanyak 100% ya. 100% itu maksudnya adalah suatu kelas positif diprediksi dengan benar sebagai positif. Jadi tidak ada yang diprediksi sebagai negatif. Nah, berarti kalau di sini sensitivitas 100% ya, berarti tidak ada ini. False negatifnya dia kosong. Jadi ininya nggak ada. Semua data sudah terprediksi secara tepat di positif. Semua data positif maksudnya, semua data positif diprediksi atau diklasifikasikan secara tepat ke positif. Ini kalau 100%. Dan spesifisitasnya adalah 100%, berarti yang aslinya negatif ya, tidak teridentifikasi sebagai positif ya, atau negatif ya, negatif terprediksi sebagai negatif, yaitu adalah true negatif. Ini. Nah, biar 100% berarti otomatis false positifnya kosong di sini, teman-teman. Ya. Karena tidak ada yang salah prediksi. Ini. Jadi false positif kosong. Gitu. Itu adalah sensitivitas dan spesifisitas. Berikutnya di sini. Nah, tadi kan dikatakan kalau model yang baik itu adalah yang sensitivitasnya adalah 100% dan spesifisitasnya adalah 100% juga. Namun sensitivitas dan spesifisitas tinggi itu tidak selalu diharapkan, teman-teman ya. Kadang juga kita mengharapkan sensitivitasnya tinggi tapi spesifisitasnya rendah, kadang seperti ini. Nah, hal ini sesuai dengan contoh kasus atau permasalahan yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya di sini adalah di bidang kesehatan. Diharapkan semua orang yang sebenarnya sakit diidentifikasikan semua sebagai sakit. Ini adalah sensitivitasnya tinggi. Ya. Oke, sakit itu katakanlah sakit itu adalah positif. Dan tidak sakit itu adalah negatif, ya. Dan di sini orang yang sebenarnya sehat kan tidak sakit. Diidentifikasikan semua sebagai tidak sakit juga. Berarti ya yang negatif diprediksi sebagai negatif ya, yang bawah ini. Kalau yang sini, yang atas ini yang positif diprediksi juga sebagai positif ya. Nih. Jadi kalau yang di sini contoh kasusnya ini diharapkan sensitivitasnya dan spesifisitasnya tinggi 100%. Ada pula yang mengharapkan kalau spesifisitasnya rendah. Jadi sensitivitasnya tinggi, sedangkan spesifisitasnya rendah. Contohnya di bidang keamanan penerbangan. Ya, sebelum kita naik pesawat, nah biasanya kan kita disuruh cek barang ya. Kemudian barang tersebut kayak masuk ke suatu bilik kecil, kemudian barangnya di-scan ya. Nah, di sini untuk melakukan pengujian potensi ancaman demi keamanan, maka si petugas mengatur pemindai barangnya supaya memicu alarm ya, mulai dari barang yang sebenarnya beresiko rendah ya, misalkan seperti gasper ikat pinggang gitu ya, biasanya kepalanya ikat pinggang itu ya, biasanya ada besi dan kunci. Nah, jadi ini kan sebenarnya
gesper dan kunci ini kan sebenarnya tidak beresiko ya, bisa dikatakan kecil ya resikonya ya, kecil ya resiko. Kunci itu untuk kejahatan apa sih, kan nggak ada ya. Tetapi di sini diharapkan barang yang sekecil itu pun alarmnya bunyi. Maka di sini disebut sebagai spesifisitasnya rendah. Jadi jadi apa ya? Risikonya masih kecil, alarmnya sudah bunyi. Kenapa seperti itu? Ya daripada ternyata ada benda kecil kita identifikasikan sebagai benda yang tidak mengancam, tidak berbahaya, tapi ternyata nanti ketika di dalam pesawat benda itu ternyata membahayakan. Nah, ini untuk mengurangi resiko salah objek yang dapat menimbulkan ancaman dalam pesawat. Di sini menggunakan sensitivitas tinggi. Ya. Jadi yang bendanya kecil tetapi dianggap berbahaya banget. Ini contoh untuk sensitivitas tinggi dan spesifisitas rendah. Nah, berikutnya, tadi di atas kita juga berbicara tentang error tipe 1 dan error tipe 2, teman-teman. Nah, error tipe 1 itu letaknya di sini, ada di false positif, ya. Sedangkan error tipe 2 letaknya ada di false negatif. Nah, kita cek ya tadi rumusnya di atas, bener nggak ya? Untuk sensitivitas true positif, ya, dibandingkan dengan true positif dan false negatif. Bener ya? Lihat datanya yang positif. Jadi sensitivitas ini dari sudut pandang data asli yang positif. Ya, positif. Nah, kalau yang spesifisitas itu yang dari sudut pandang data aslinya negatif. Sama ya dengan yang tadi. Oke, berarti sesuai. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung tingkat sensitivitas dan spesifisitas dari matriks sebelumnya ya, yaitu memprediksi kucing dan kelinci 100 ekor hewan ya, terdiri dari 95 kucing dan 5 ekor kelinci kalau nggak salah ya. Nah, tadi confusion metricnya seperti ini ya. Nah, kira-kira sensitivitasnya berapa dan spesifisitasnya berapa? Oke, kita hitung sensitivitasnya di sini. Yang pertama kita masukkan dulu true positifnya ada 95 ya. Dibandingkan dengan true positif itu sendiri ditambah ini ya, tambah 0. Berarti sensitivitasnya 1 ya. Ingat ya teman-teman ya, true positif, false negatif, false positif dan true negatif. Oke. Ibaratnya kucing itu adalah positif dan kelinci itu adalah negatif, kucing adalah positif dan kelinci negatif. Jadi sensitivitasnya ketemu 1. Kalau spesifisitasnya ya berarti true negatifnya 1 dibagi 1 plus false positifnya 4 per 5, 0,2 ya. Kalau kita persentase berarti ini 100%, ini 20%. Jadi ketemu sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, tapi tetap kembali ke tadi maknanya akurasi ya. Berarti di sini ketahuan ya, terbukti ya bahwa si modelnya ini yang kita bangun ini dia bisa mengenali secara baik ya, secara baik si positif ini atau kucing ya 100%. Cuman dia tidak mengenali secara baik yang negatif atau si kelinci ini, dia cuman 20%. Mirip ya dengan analisa yang kita lakukan saat akurasi dan laju error. Berikutnya, nah kemudian ada
ukuran lagi yang namanya precision dan recall nih teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui precision dan recall itu apa, nah kita lihat kembali di spesifisitas ya. Kita lihat sejarahnya. Kalau spesifisitas itu adalah mengukur tingkat kemampuan sistem atau model untuk mengenali data yang sebenarnya negatif ya. Yang true negatif kan tadi ya. Dia di baris true negatif. Ya. Dan dia pasti melibatkan true negatif itu sendiri dan false positif. Kenapa false positif ikut? Ingat, false positif ini adalah aslinya negatif, cuman dia diprediksi sebagai positif. Oke, ya ini ya. Nah, paham ya? Data yang sebenarnya false positif dijelaskan kembali adalah aslinya negatif, salah prediksi positif. Ibaratkan gini teman, datanya negatif itu ibaratnya adalah data yang salah, tetapi dia diprediksi sebagai benar. False positif itu ibaratnya itu. Jadi data yang negatif, tapi dia diprediksi sebagai positif. Nah ini sebenarnya kurang cocok nih dalam kalau kita gunakan dalam sistem pencarian. Kenapa? Karena yang ngapain kalau di dalam sistem pencarian kita menampilkan data yang sebenarnya salah. Jadi justru kalau ada false positifnya berarti dalam sistem pencarian itu adalah menampilkan yang salah. Menampilkan yang salah. Jadi bukan menampilkan yang benar tetapi justru ikut menampilkan yang salah. Nah ini sebenarnya ini tidak dibutuhkan atau tidak digunakan di dalam sistem pencarian. Nah contohnya gini lebih gamblang. Suatu sistem, kita mempunyai suatu sistem yang di dalamnya ada model untuk mencari dokumen yang relevan. Ya, kita mencari dokumen yang relevan di dalamnya kan pasti membandingkan dokumen satu persatu sesuai nggak dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan kita tampilkan, ya kan? Nah, pada saat proses pencarian itu pasti kita akan disajikan dua kelompok data. Ya. Yang pertama, data yang ditemukan itu adalah data yang relevan dan data yang ditemukan tetapi tidak relevan. Nah, ini dalam hal ini tidak penting ya, biasanya tidak penting dalam mengukur kinerja data tidak relevan, yang ditemukan sebagai relevan itu nggak dibutuhkan. Atau spesifisitas lebih detailnya spesifisitas itu nggak dibutuhkan. Kenapa spesifisitas nggak dibutuhkan? Karena di dalam spesifisitas itu ada false positif. Udah datanya salah, tidak relevan, tetapi diprediksi atau ditampilkan sebagai benar. Nah ini namanya sesat nih. Ini namanya sesat ya. Salah kok ditampilkan sebagai benar. Tidak relevan kok ditampilkan sebagai relevan. Justru inilah yang menyesatkan pengguna. Ya. Makanya di spesifisitas tidak digunakan. Karena si spesifisitas dia menganut atau di dalamnya terdapat false positif. Jadi tidak dibutuhkan dia. Nah, maka dari itu sebagai ganti dari spesifisitas kita bisa gunakan yang namanya precision dan recall. Nah, karena cerita inilah ya muncullah precision dan recall. Jadi teman-teman tahu kenapa kok ada precision dan recall. Mungkin teman-teman tahu kok ada spesifisitas. Yang kita gunakan yang mana? Tergantung kebutuhan. Kalau kita tidak membutuhkan false positif, ya kita nggak usah pakai. Kita ganti dengan precision dan recall. Jadi tidak semua ukuran merta-merta kita pakai teman-teman. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jangan asal cuman ngikut rumus atau formula saja, kita juga harus paham. Kalau kita paham, maka kita akan tahu kapan kita menggunakan akurasi, kapan kita menggunakan laju error, apakah akurasi ini cukup mewakili kinerja model, ya, apakah harus ditambah dengan precision dan recall, apakah harus ditambah dengan sensitivitas, dan lain-lain.
Nah, sekarang kita lebih dalam tentang precision dan recall. Precision di sini dikatakan dia juga sebagai positive prediction value. Positive prediction value. Dia mengukur kinerja sistem dalam mendapatkan data yang relevan atau proporsi data yang benar positif ya, terhadap semua data yang terklasifikasi positif. Nah, kita fokus ke sini dulu ya. Proporsi data yang benar-benar positif terhadap semua data yang terklasifikasi positif. Kita cut di sini ya. Proporsi data yang benar-benar positif itu adalah, ingat, true positif. Biar nggak lupa kita gambar lagi matriksnya ya. Nah, supaya ingat ya teman-teman, kita gambar lagi matriksnya. Ini ada positif, negatif, true positif, true negatif, false negatif, dan false positif. Ya, data yang benar-benar positif terhadap semua data yang terklasifikasi positif. Data yang benar-benar positif dan terklasifikasi positif kan di sini ya, true positif. Dibandingkan dengan semua yang terklasifikasi positif. Yang terklasifikasi positif yang mana? Berarti yang ini. Ini. Ya kan? True positif sendiri masuk. False positif juga masuk. Plus false positif. Kenapa masuk? Ya dia kan terprediksi sebagai positif walaupun aslinya negatif. Terklasifikasi positif walaupun aslinya negatif. Ya kan? Berarti rumusnya precision seperti ini. Nanti kita cek lah ya, sama nggak ini. Kemudian recall. Nah, recall itu sama dengan sensitivitas. Ya, sensitivitas. Ya. Kembali lagi, proporsi positif asli yang diprediksi secara benar positif. Ingat ya, proporsi positif asli yang diprediksi secara benar sebagai positif. Nah, kita ingat kata kuncinya ini, teman-teman. Proporsi positif asli. Ya, berarti proporsi positif asli itu yang mana? Yang ini, teman-teman, yang baris yang ini. Nah, ingat kan tadi yang atas? Ya, yang sensitivitas yang gandengannya sama spesifisitas tadi ya. Yang sini. Berarti rumusnya adalah karena proporsi positif asli, berarti yang pertama masuk ya sebagai ini true positif ya, dibandingkan dengan true positif itu sendiri dan false negatif. Kenapa false negatif masuk? Karena dia aslinya adalah positif, cuman nasibnya adalah terklasifikasi sebagai negatif. Nah, ini adalah rumus dari recall atau sensitivitas. Nah, kita cek. Oke. Ya. Di sini precision ya. Precision adalah true positif dibandingkan dengan true positif ditambah false positif. Sama nggak dengan yang di atas? True positif. Nah, ini kan true positif dibandingkan dengan true positif plus false positif. Ini dengan ini sama ya. Untuk recall juga sama ya, berarti benar true positif dibandingkan dengan true positif dan false negatif sama. Oke, itu tadi formulanya ya, formulanya atau rumusnya. Nah, sekarang dikatakan bahwa precision yang terbaik itu yang nanti angkanya atau nilainya adalah 1. Maksudnya apa? Setiap data yang didapatkan adalah relevan. Nah, tetapi di sini ingat tidak mengatakan apakah semuanya
yang seharusnya relevan itu didapatkan. Ingat ya. Karena apa? Di sini dia tidak dikatakan. Ya, kita kan nggak tahu ya. Di dalamnya ini ternyata ada negatif ya. Kalau kita lihat kan di sini. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apakah yang relevan tadi sebenarnya termasuk aslinya positif juga? Kita nggak tahu. Nah, kemudian berikutnya adalah recall yang terbaik itu jika nilainya adalah 1. Dengan kata lain, semua yang seharusnya relevan didapatkan, Nah, berarti semua yang harusnya relevan berarti kan yang positif, yang data aslinya positif. Ya, kita lihat di sini, kan yang data aslinya positif. Kalau tadi kita lihat di confusion metric kan yang baris atas, data aslinya positif. Tapi ingat, di sini dia juga tidak mengatakan berapa bagian ya, data yang tidak relevan juga terbaca. Karena ada false negatif. Ya. Aslinya harusnya relevan, tetapi dia dianggap tidak relevan. Nah, dari sini kalau kita lihat ya, kita lihat angkanya ini, berarti bisa dikatakan dong, model yang sempurna itu jika precision ya, PR dan recall itu sama-sama berapa? Sama-sama 1 atau sama-sama 100%. Nah, berdasarkan ini loh ya, berdasarkan 2 ini. Ya kan? Yang terbaik itu kan 1. Yang recall terbaik juga 1. Berarti model yang sempurna itu ketika precision dan recall-nya adalah 1. Kenapa kok dikatakan 1? Karena tadi ya, jika tidak ada yang false positif, berarti tidak ada yang data salah, tetapi diprediksi sebagai positif, berarti kan 0 false positifnya. TP dibagi TP 1. Ini juga sama. Ya. Kalau false negatifnya 0, ya hasilnya 1. Berarti kalau di dalam confusion metric seperti ini, ya, positif, negatif. Berarti di sini ada angkanya, di sini ada angkanya, yang di sini nggak ada angkanya. Ini yang diharapkan model yang sempurna. Ini yang diharapkan ya. Kita membuat model harapannya bisa seperti ini. Ya. Atau minimal mendekati model yang kalau kita bikin confusion metric bisa seperti ini. Ini ada isinya, ini ada isinya angka. Ya, sesuai dengan jumlah data pada masing-masing kelasnya. Kemudian yang false positif dan false negatif ini nggak ada isinya atau kosong. Nah, berikutnya kita coba ya hitung dari dataset sebelumnya yang 100 hewan itu yang prediksi atau mengklasifikasi kucing dan kelinci. Ya, kita hitung precisionnya. Rumusnya tadi precision itu yang terprediksi ya. Terprediksi sebagai positif, berarti kalau kita bikin confusion metric, kenapa sih kok bikin dikit-dikit bikin confusion metric? Ya, karena kalau kita hafalan itu sulit ya, tetapi kalau kita paham, kita itu bisa bisa gampang mengerjakannya. Oke, jadi di sini true positif. Sorry, saya hapus. Oke, garisnya hilang. Nah, true positif, kemudian sini true negatif, false positif, dan false negatif.
Oke, precision tadi adalah proporsi kelas yang aslinya positif terhadap semua kelas yang terprediksi sebagai positif. Berarti yang sini kan ya. Nah, berarti rumusnya adalah TP dibagi TP plus Fn. Berarti sama dengan TP-nya 95, TP-nya 95 plus Fn-nya false negatif. Ini plus, ini minus, ini plus. False negatif di sini kan ya. Plus 0. Berarti 95 bagi 95 ini 0 1. Ya, jadi benar precisionnya 1. Nah, recall-nya berapa? Recall-nya tadi sudut pandangnya adalah data yang aslinya positif ya, recall. Proporsi data yang aslinya positif ya. Itu berarti TP ya. Ini bukan Fn, sorry, ini Fp. Sorry, saya hapus, kita ulangi kembali, ini Fp. Berarti di sini 95 plus Fp-nya false positif itu ada 4. Nah, ini kita ganti 4 ya. Berarti 95 dibagi 99. Ketemunya berapa ya? Ini kita coret dulu. Ketemunya adalah 0,95959 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita kembali lagi ke recall. Kita ingat recall itu tadi yang di sini ya. Data sudut pandang dia dari sudut pandang data yang aslinya positif ya. Ini precision. Jadi true positif dibagi dengan true positif plus false negatif sama dengan 95 dibagi 95 plus false negatifnya telah diprediksi sebagai negatif. Ini ya, false negatif 0. Berarti recall-nya ada 1. Bener ya, sesuai dengan rumus yang atas tadi nggak ya? Oke, sama ya, TP TPFP, TP TPFN. Ini ketemu ini teman-teman. Oh, berarti model yang kita bangun ini tidak sempurna dong, padahal tadi kan kalau sempurna, kalau precision itu sama dengan recall itu sama dengan 1, jadi sama-sama 1, sama-sama 100%. Ternyata di dalam kenyataannya model yang kita bangun itu jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah kita bisa mendapatkan precision dan recall masing-masing 1. Ya, jarang sekali. Dan di sini ya, nah ingat, precision recall itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Dan precision recall itu dia memiliki hubungan yang sifatnya trade off. Trade off itu kayak barter ya, atau bertukar kebalikan. Nah, bertukar. Jadi gini, dalam kenyataan ketika precisionnya tinggi maka recall-nya rendah. Atau sebaliknya, ketika precisionnya rendah maka recall-nya naik dia. Ya. Dalam kenyataan ternyata di lapangan atau setelah kita uji model kita ternyata seperti ini teman-teman. Jarang sekali atau hampir tidak pernah precisionnya 1, recall-nya 1 hampir tidak pernah. Nah, kemudian si precision dan recall ini kan dua matriks yang berbeda. Bukan ya. Ada dua matriks ya. Nah, biasanya dua matriks ini bisa kita gabung menjadi satu matriks, teman-teman. Namanya di sini adalah F measure. Ukuran F. Nah, F measure ini adalah nilai rata-rata harmonik terbobot ya, nilai rata-rata harmonik terbobot atau harmonic mean ya, dari precision dan recall. Rumusnya sangat simpel teman-teman.
Rumusnya di sini adalah 2 kalinya precision dikali recall dibagi precision plus recall. Dan F ini nilai ini bisa disebut juga sebagai F1 measure. Nah, jadi muncul ukuran baru nih. Selain tadi ada akurasi, ada laju error, kemudian ada sensitivitas, spesifisitas, kemudian ada lagi sensitivitas atau recall, kemudian ada lagi precision. Nah, sekarang kita tambahin lagi F1 measure. Nah, kenapa kok bisa digabung? Karena precision dan recall ini memiliki bobot yang sama. Mana letak bobot yang samanya? Yaitu tadi kan rumusnya gini, true positif plus true positif plus false positif. Ini untuk yang precision ya. Untuk yang recall itu tadi true positif dibagi true positif plus false negatif ya, karena aslinya positif. Nah, bobotnya ada di sini teman-teman. Nih, yang memiliki bobot yang sama. Oke. Nah, berikutnya. Nah, selesai. Ya, jadi pengukuran kinerja sudah selesai kita bahas tentang confusion metric. Apa saja yang tadi kita dapatkan? Yaitu ada akurasi. Ini ya, ada akurasi, kemudian ada sensitivitas, spesifisitas, kemudian precision dan recall ya. Recall ini bukan mirip ya. Recall itu ya sensitivitas ya. Ini sama. Oke. Plus tadi yang terakhir ada F1 measure. Oke. Nah, tadi berarti kita udah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini sama berarti ini 4 ya, ada 5. Ada 5 ukuran teman-teman ya, ada untuk matrix confusion matrix. Dari confusion matrix kita sudah dapat 5 ukuran. Tetapi tetap ingat ya teman-teman, kita jangan hanya menggunakan rumus. Jangan hanya memasukkan angka ya ke dalam rumusnya. TP berapa, FN berapa, bla 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 ditambah. Kita juga harus bisa menganalisanya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tahu ya, kita menggunakan akurasi kapan, apakah akurasi ini sudah cukup mewakili atau belum, apakah harus ditambah dengan sensitivitas, spesifisitas, precision, dan recall. Nah, yang penting adalah di sini teman-teman. Oke, itu ya untuk pengukuran kinerja. Berikutnya di video selanjutnya kita akan bahas tentang metode evaluasi. Itu teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi materi atau ilmu tentang bagaimana kita mengukur kinerja model prediktif kita, terutama untuk yang klasifikasi ya. Lebih fokusnya lagi kita bicarakan tentang confusion metric. Jadi dari confusion metric kita sudah dapat 5 macam ukuran ya. Jadi 5 macam ukuran mulai dari akurasi, laju error, kemudian sensitivitas atau recall, kemudian ada spesifisitas, kemudian yang terakhir tadi ada apa ya? Lupa tadi ya. Itu teman-teman, terima kasih ya. Silahkan teman-teman like dan subscribe supaya kita menjadi lebih semangat, karena like dan subscribe Anda adalah salah satu tolak ukur bahwa materi ini berguna buat teman-teman semua. Karena kita juga akan suka membuat sesuatu yang berguna buat orang lain. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman yang lain supaya teman yang lain bisa ikut belajar bareng dengan kita secara gratis. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap produktif.